Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Dina di pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Tetap semangat belajar di rumah bersama ayah bunda ya. Pastikan kalian sudah mandi dan sarapan pagi. Persiapkan buku tulismu dan alat-alat tulis lainnya di depan meja, dan mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembelajaran kita kali ini adalah tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2 tentang sumber energi, pembelajaran 1. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak mampu mengidentifikasi sumber energi dan pemanfaatannya dengan tepat. Anak-anak juga mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Apa itu energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, setiap hari aktivitas manusia butuh yang namanya energi. Ketika kamu belajar, ketika kamu bersepeda, ketika kamu bermain, dan ketika kamu berolahraga, pasti membutuhkan yang namanya energi. Dari mana sih energi itu kamu peroleh? Ada yang tahu? Ya, energi yang kamu peroleh adalah dari makanan yang kamu makan tiap hari. Jadi, makanlah makanan yang bergizi agar tubuhmu mendapat energi. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang sumber energi. Sumber energi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui atau terbarukan. Sumber energi yang dapat diperbaharui atau terbarukan adalah sumber energi yang terus-menerus tersedia dan tidak akan habis. Contohnya, air, matahari, hewan, tumbuhan. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang akan habis ketika kita gunakan terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Macam-macam bentuk energi. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas itu energi yang dihasilkan dari benda yang mempunyai suhu. Contohnya adalah matahari. Matahari itu menghasilkan panas karena memang matahari termasuk energi panas ya. Terus ketika kamu membakar, ada orang yang bakar-bakar di sampingmu, membakar kayu, membakar kertas yang banyak, itu yang akan menghasilkan api. Lah, api itu termasuk energi panas. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang mengeluarkan cahaya. Contohnya, matahari juga termasuk energi cahaya karena matahari juga mengeluarkan cahaya. Yang C adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari gerak suatu benda. Contohnya, angin yang bertiup,
air yang mengalir. Selanjutnya, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena arus listrik. Biasanya, energi listrik ini dialiri oleh jaringan listrik PLN. Jadi, PLN itu termasuk energi listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Biasanya, energi bunyi ini dihasilkan oleh alat musik, misalkan kendang, gitar, piano, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan akibat dari reaksi kimia. Biasanya, energi kimia ini akan berubah bentuknya dan sifatnya. Contohnya, kayu bakar, kayu yang dibakar akan menjadi arang. Jadi, arang itu termasuk energi kimia. Sudah pahamkah kalian? Insya Allah paham ya. Ternyata energi itu bisa berubah bentuk ke energi yang lain. Energi yang bisa berubah bentuk ke energi yang lain disebut perubahan energi. Mari kita simak contoh-contoh perubahan energi berikut ini. Yang pertama adalah energi listrik berubah menjadi energi panas. Ada yang bisa membantu Budina memberi contoh apa itu energi listrik? Perubahan energi listrik menjadi panas. Biasanya energi ini terjadi pada alat-alat elektronik, misalnya rice cooker. Terus apa lagi? Oven. Itu termasuk energi panas nggih. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Setrika itu juga boleh. Selanjutnya yang kedua adalah perubahan energi listrik dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Selain itu blender, mixer. Jadi kipas angin ini diperoleh baring-baringnya ini akan bergerak setelah kabel dari kipas angin ini dicolokkan ke energi listrik. Jadi perubahan energi listrik ini menjadi energi gerak. Yang ketiga adalah perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu. Setiap kali kamu menyalakan lampu, awalnya sebelum teraliri oleh listrik, lampu akan mati. Setelah dialiri oleh listrik, maka lampu tersebut akan bercahaya. Selanjutnya, yang keempat adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh yang dapat kita ambil dari energi listrik menjadi energi bunyi adalah handphone. Jadi, HP ini bisa menyala kalau baterainya penuh. Lah, baterai ini harus kalian cas menggunakan energi listrik. Ketika ada orang lain menelpon, HP ini akan berbunyi. Maka energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Yang kelima adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Di pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang panel surya
yang bisa menghidupkan lampu-lampu lalu lintas. Nah, sekarang di gambar ini kalian lihat sebuah rumah menggunakan panel surya. Matahari ini fungsinya adalah fungsi panel surya ini, matahari itu menyerap ke panel surya sehingga panel surya ini berfungsi sebagai energi listrik. Jadi listrik di rumah ini menggunakan cahaya matahari melalui panel surya. Yang keenam adalah energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, lilin yang menyala. Lanjut, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah kincir angin, kincir air. Nah, gambar ini adalah PLTB. Masih ingatkah kalian PLTB? Ya, PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi, alat di belakang ini yang seperti kipas itu namanya kincir angin. Kincir angin ini jika anginnya bertiup kencang, kincir angin ini akan berputar sangat keras dan listrik yang dihasilkan dari kincir angin ini akan lebih besar. Selanjutnya adalah perubahan energi dari kimia menjadi gerak. Contohnya adalah bahan bakar mobil. Jadi mobil ini akan bergerak jika diisi bahan bakar. Apa bahan bakar mobil? Ada yang tahu? Ya, bensin, solar, premium, dan yang lainnya ya. Oke, yang terakhir adalah energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah arang yang Budina jelaskan tadi, itu menjadi energi panas. Jadi kimianya ini dari kayu menjadi arang. Terus arang ketika dibakar akan menyerap panas sehingga sate yang dibakar atau ikan yang dibakar di atas bara arang itu akan matang. Sudah pahamkah kalian pada perubahan energi? Jadi paham kan? Ya. Selanjutnya adalah cara menghemat energi. Kita tahu energi yang kita peroleh itu harus kita hemat karena apa? Ya, karena agar tidak cepat habis. Berikut adalah contoh cara menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu ketika siang hari. Jadi lampu yang kamu nyalakan siang hari itu akan memakan biaya yang banyak. Jadi kamu harus mengeluarkan biaya banyak untuk itu. Makanya kamu harus mematikan lampu ketika siang hari. Yang kedua, berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dengan jarak dekat. Selanjutnya, menggunakan kendaraan umum. Mengapa kamu harus menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi? Ya, karena untuk menghemat bahan bakar. Selanjutnya, mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. Jadi, setiap kamu memakai alat elektronik, misalkan kamu ingin membuat jus, kamu memakai blender. Selesai membuat jus,
kamu harus mematikan blender itu agar energi dapat kamu hemat. Jadi paham kan? Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran kali ini adalah, maka sebagai rasa syukur kita terhadap Allah atas nikmat yang begitu banyak, khususnya sumber energi yang begitu melimpah, ayo kita harus memanfaatkan energi dan sumber energi yang sangat melimpah untuk kebutuhan sehari-hari secara bijak. Nah, untuk memantapkan materi kali ini, kerjakan latihan soal halaman 52 di buku tema. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.